Siti Aisyah, seorang pekerja migran Indonesia asal Karawang, Jawa Barat, menceritakan awal dirinya membawa anak majikannya yang menderita Down syndrome ke Indonesia. Anak tersebut bernama Huang Cheming atau Xiao Huang. Siti mengaku sudah merawat Cheming selama 10 tahun. Bahkan ia pun menganggap Cheming sudah seperti anaknya sendiri. Siti yang saat ini tinggal di Desa Kamojing, Karawang, Jawa Barat. Dilansir dari kompas.com, ia menceritakan awal mula bisa membawa Cheming pulang ke kampung halamannya. Cerita berawal sekitar 4 tahun lalu. Saat itu Siti hendak habis masa kontrak bekerjanya selama 6 tahun di Taiwan. Ia kemudian meminta izin untuk pulang ke Indonesia dan tidak kembali lagi ke Taiwan. Kemudian majikan Siti, ayah Cheming, pun mengaku resah dan mencoba mencari pengganti Siti. Namun sudah ada 7 orang, tak ada yang cocok dengan Cheming. Kemudian Cheming juga sempat akan dititipkan di panti asuhan. Lantaran seluruh aktivitas sehari-hari Cheming membutuhkan bantuan, sehingga tak ada panti yang mau menerima Cheming. Lalu ayah Cheming pun berujar apakah bisa Cheming dirawat di Indonesia, sebab ia hanya percaya putranya dirawat oleh Siti ketimbang oleh ibu dan kakak perempuannya. Dan setelah berpikir panjang, akhirnya Siti bersedia terus merawat dan membawa Cheming ke Indonesia. Itu semua dilakukan Siti karena ia mengaku sudah terlanjur sayang dengan Cheming. Jadi ini namanya siapa? Huang Cheming. Wang Xiaowang ah. Jadi namanya Xiaowang, dia warga negara Taiwan. Nah ini Mbak, kamu gimana sih sampai dia bisa di sini gitu? Awal cerita kamu dulu TKW ya? Iya. Merawat dia? Berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Jagaan dia doang? Antar sekolah. Pokoknya seharian di sekolah sama dia. Kenapa dia bisa sampai di sini? Ya awalnya saya mau pulang. Pas kayak gitu kan sama bos, coba katanya kalau bisa jangan pulang kayak gitu. Kan banyak kemajuan kok. Dulu nggak bisa jalan, bener-bener nggak bisa jalan di Papa 2. Nah Papa 2 sampai terus badannya juga kuning. Nah lambat tahun dia banyak perubahan sama saya. Bisa jalan tanpa digandeng, cuman tangan doang kayak gitu. Badannya pun normal, nggak kuning banget kayak gitu. Terus pas mau 6 tahun, oh saya mau pulang, saya nggak bisa balik lagi. Gimana Ti? Kayak gitu, coba ya kita jajal. Nah ngambillah anak kaburan. Sering itu ngambil anak kaburan. Nggak cocok, malah dia yang sakit-sakitan. Udah berapa anak kaburan yang sempat 7. bekerja? 7? 7. Dan gak ada yang cocok? Gak ada yang cocok. Pas pas itu tuh katanya Ti gimana? Coba ya kita coba ke panti asuhan. Ditolak mulu. Dia kan nggak bisa makan sendiri, pakai baju pun harus dipakein, mandi pun harus dimandiin, semua bantuan lah kok. Terus itu gimana Ti? Saya acungkan tangan, katanya dari sekolahan kan diajukan ke panti jompo kayak kita, panti asuhan. Dia ikut. Saya nggak pastinya dia bisa pakai baju dan bisa makan sendiri Ti, katanya gitu. Ke saya bosnya tuh nangis, gimana dong bos, saya nggak bisa nambah lagi kayak gitu. Anak saya butuh saya, mana ya Ti? Saya dianya ntar ngelamun, nggak tega juga kan, udah kakek bapaknya tuh udah. Ya lah udah 6 tahun juga kamu barengan dia kan. Terus kayak gitu, bos percaya nggak sama saya? Kalau percaya saya bawa lah, gitu. Saya bawa ke Indonesia, saya jaga di sana. Dianya nangis tuh, pas sebulan kemudian, gak ada pilihan lagi tuh Ti, saya titip kamu. Jaga kamu, kalau saya kasihin ke kakaknya nggak mungkin gitu. Kenapa emang sama ibunya? Megang kakaknya gini aja, kakaknya gitu nggak mau. Kalau kita nonton bareng TV nih ya. Ibunya? Ibunya. Lebih sayang anjing ketimbang anaknya. Kasarnya. Gimana? Kita kalau paling sebulan ada 2 kali datang ibunya ke situ nengok. Ya bukan anaknya yang dipegang, dianya anak kan kalau kenal otomatis kenal lah ibunya. Biarpun dia sakit kayak gini, dia kayak gini. Anjing yang dipegang, dianya enggak. Kalau kayak gini,
Makanya saya kalau tahu ibunya mau datang, saya langsung lari ke taman, ke gunung. Pulang malam, mau maghrib saya baru pulang. Dia udah pergi, saya pulang. Jadi dia ini sakit begini memang dari lahir ya? Dari lahir. Sekarang usia udah 26. 26 tahun. Dulu sih Vietnam. Orang Vietnam yang jaga awal dia kecil. Nggak tega. Kalau di bulan nggak tega. Jadi guys, tadi saya udah ngobrol sebentar sebelum kita take video. Saya bilang, apa kita kembalikan ke Taiwan aja? Dia malah nangis, maaf ya. Soalnya ya udah deket ya, soalnya hubungan udah deket, dia udah tahu keluarganya. Kalau dia kembali ke Taiwan, apa yang akan dilakukan keluarga terhadap dia, mbaknya ini yang paling tahu. Nah, Kalau namun bisa enggak. tapi ini guys ya, yang saya keselin gini loh. Anak, mohon maaf ya, disabilitas ya, bener nggak sih, Pri? Disabilitas seperti ini, itu semestinya ada bantuan dari pemerintah untuk biaya hidupnya mereka dan perobatan mereka. Jadi itu ada kayak pucu. Pucu itu apa sih bahasa Indonesia? Subsidi ya, subsidi dari pemerintah. Dan subsidi dari pemerintah ini akan diberikan kepada yang bersangkutan, si Syawang ini. Ya, kalau saudara gua yang ditahan tuh yang sudah tua, cacat juga, dia masih tergolong kategori berat. Cacat tapi kategori berat. Itu sebulannya bisa dapat sekitar 28.000 atau sekitar 15 juta per bulan untuk biaya hidupnya dia dari pemerintah. Nah, dia di atas berat. Tulisan tuh cicong. Cicong itu artinya sangat berat. Dan biaya ini apakah diberikan orang tuanya dia kepada dia? Ada nggak? Nggak ada. Pertamanya aja datang ke sini. Pertamanya aja, terus terakhir ini biaya yang semestinya dia terima juga dia nggak terima sama sekali. Enggak. Itu pun kalau kan dia harus minum obat. Tiap hari harus minum obat. Dia kan penyakitnya kejang. Satu bulan kamu pengeluaran buat dia berapa sih? Ya 3 jutaan lah ya, sama popok sama obat. Popok, obat itu obat apa? Kejang, dia kan punya penyakit kejang. Kalau nggak minum konsumsi obat dia down. Oh. Nggak lepas dari obat itu. Obat satu bulannya berapa duit? Ya kalau ke itu 1.200.000, kadang 1.300.000, nggak tentu apa yang dia ini. 3 juta juga. Ya, Jadi guys, kalian mau tahu nggak sih kakaknya ini usaha apa? Saya tunjukin ini. Jadi kakaknya ini ya buka toko kecil-kecilan di ya bisa dikatakan di sini juga bukan kota ya. Kota masih jauh ya. Penghasilannya mungkin ini ya kalau bisa dikatakan penghasilan yang kamu dapat itu harus semua ke dia ya. Ya dan kamu sendiri posisinya ada anak? anak 3. Itu pun dibantu sama neneknya. Neneknya. Iya, Ya ampun. sama neneknya. Saya masih dibantu sama mama. Tapi dia ini kalau misalnya dia balik ditangani oleh dinas sosial dari pemerintah Taiwan, mungkin dia bisa dimasukin ke panti jompo ya, mungkin karena usianya udah nih. Panti jompo dan haknya dia diberikan pemerintah, subsidi akan diberikan langsung kepada pihak panti jompo. Cuman sampean Berarti gak tega ya? enggak. Gak tega ya? Dan dia kayaknya udah nyaman sih di sini kayak tadi. Soalnya kamu ngerti dia mau apa gitu. Iya. Kayak tadi dia pegang kue aja guys ya. Dilempar nih kasih ke dia, disuruh buka dia tahu. Dikasih makan gitu. Siwat sini bawah. Dia bisa denger nggak sih? Dengar. Tapi dia nggak ngerti gue ngomong apa ya. Kayak dia begini istilahnya. Kamu sudah pernah belum mencoba menghubungin ibunya atau kakaknya? Udah. Bagaimana tanggapannya? Ya kalau dulu masih dilihat, biarpun itu masih dilihat, setelah kesininya enggak. Di blok kamu ya? Mungkin ya? Mungkin Dari kalau aplikasi dari WA
ketahuan kan kalau WA, kalau lain nggak tahu saya di blok atau tidak kan. Tapi nggak dibaca. Nggak dibaca. Kalau di WA saya teleponnya nggak benerin, berarti ya di blok.